Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sekalian? Semoga selalu sehat, selalu semangat, sekalipun kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan membaca doa. Baik sekalian, Bapak akan pandu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal saleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik teman sekalian, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi sujud syukur hari ini adalah, yang pertama adalah memahami tata cara sujud syukur, memahami tata cara sujud syukur. Yang kedua adalah mempraktekkan sujud syukur. Ketiga, membiasakan diri selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami tata cara, itu adalah pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah mempraktekkan, itu adalah keterampilan. Dan yang ketiga adalah membiasakan diri selalu bersyukur, itu adalah sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman sekalian, kita awali pembahasan kita satu demi satu dari pembahasan tentang ketentuan sujud syukur ini. Yang pertama adalah pengertian sujud syukur, Yang kedua, dalilnya apa? Yang ketiga, kenapa kita melakukan sujud syukur, sebab kita melakukan sujud syukur. Dan yang keempat adalah bagaimana caranya sujud itu dilakukan. Dan yang kelima adalah apa hikmah dengan melakukan sujud syukur. Baik, kita lihat satu demi satu penjelasannya, Apa itu? Sekarang kita lihat gambarnya. Yang pertama itu ada seorang atlet yang melakukan sujud. Tentu sering melihat dalam pertandingan sepak bola, kadang setelah mencetak gol, mereka lari ke pinggir lapangan dan melakukan sujud. Itu kebiasaan yang bisa sering kita lihat terkait dengan sujud syukur. Kita lihat definisinya. Syukur itu apa? Secara sederhana, sujud itu biasa diartikan dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang bersujud, jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendapatkan kenikmatan dari Allah atau terhindar dari sebuah bahaya. Jadi perkara mendapatkan kenikmatan, dan yang kedua adalah terhindar dari bahaya atau musibah. Itu definisi sujud syukur. Sekarang apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa dasar hukumnya kita melakukan sujud syukur? Apa dasar hukumnya sehingga sujud itu tidak dilakukan? Apakah pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat hadisnya. An Abi Bakr. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana iza atahu amrun yasurruhu aw bushra bihi harra sajidan syukran lillah. Ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabar yang menggembirakan atau membahagiakan, beliau langsung bersyukur, bersujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dasar hukum kita melakukan sujud syukur, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Jadi sekalian, umpamanya mendapatkan nilai yang tinggi, kita ungkapkan kegembiraan itu dengan bersujud syukur. Ini dasarnya, baik, sekarang sebab-sebab sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur. Sebabnya ada 2. Yang pertama adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan nikmat apapun bentuknya. Nikmat yang besar, nikmat yang kecil, kita syukuri dengan bersujud, sebagai ungkapan daripada
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari bahaya, ya, terhindar dari musibah. Ya, misalnya ya ada yang naik kendaraan, ya, terjadi kecelakaan tetapi beliau selamat, kita selamat dari bencana itu juga kita bisa melakukan sujud syukur, ya. Bahkan sekalian sering melihat di TV, ya, dalam acara yang benar rumah itu, orang yang tidak mampu tiba-tiba didatangi seorang, mendapat dia diperbaiki rumahnya, mereka langsung bersyukur. Itu karena mendapatkan nikmat. Itu sebab, ya, mendapatkan nikmat, ya. Nikmat itu banyak sekali, ya. Nah, tidak usah kita, nah sekalian bisa menentukan sendiri jenis-jenis nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahaya itu juga banyak jenisnya. Ya, kalau kita terhindar dari itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara ya melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah kita menghadap kiblat, ya. Nah, kita menghadap kiblat, ya. Nah, kemudian kita meniatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, kalau mau membaca, nah ini bisa kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tanpa membaca juga itu. Yang intinya di sini adalah sujudnya, ya. Ya, karena perhitungannya di sini adalah beda bacaan, beda ketentuan yang terkait dengan bacaan dalam bacaan sholat, ya. Tapi kalau sujud syukur memang yang penekanannya di sini adalah sujudnya, bukan pada bacaannya. Nah, itu. Baik sekalian. Nah, hikmah. Ya, apa hikmah sujud syukur itu dilakukan? Yang pertama adalah terhindar dari sikap sombong atas nikmat yang diterima. Dengan sujud syukur ini, dia menyadari bahwa nikmat yang diterima adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatannya. Jadi orang yang mendapatkan bersyukur kan mendapatkan nikmat, dia terhindar dari kesombongan, ya. Karena mereka menyadari bahwa itu nikmat dari Allah, bukan karena kehebatannya, ya. Bukan karena kemampuannya, kehebatan yang dimiliki, ya, bukan karena, tetapi dia selalu mengembalikan bahwa ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada kepuasan, ya. Ada kepuasan batin ketika orang melakukan sujud syukur. Ya, mereka merasa puas, ya, karena mereka mengembalikan bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang bersyukur itu akan ditambahkan nikmat, ya. Ditambahkan nikmat itu di dalam surah Ibrahim, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, saya akan tambahkan, ya. Jika kamu ingkar, nah, itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu banyak bersyukur, insyaallah akan selalu ditambahkan nikmat. Jadi sekalian, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat ataupun terima dari kebenaran. Nikmat itu ditambahkan dan musibah itu dihindarkan. Dan yang keempat adalah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang selalu banyak bersujud itu akan memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sekalian, itu penjelasan tentang materi sujud syukur, ya. Nah, sekarang ya kita lihat dulu beberapa pertanyaan sebagai ujian bagi sekalian sejauh mana penguasaan terhadap materi yang kita pelajari, ya. Nah, sekalian bisa lihat yang pertama adalah apa itu sujud syukur, ya. Kemudian yang kedua, sebab-sebab sujud syukur. Ketiga adalah bagaimana tata cara melakukan sujud syukur, dan yang keempat adalah hikmah sujud syukur. Ya sekalian, inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermakna, ya, sekalian. Ya, dan saya pesankan supaya tetap sekalian menjaga kesehatan, ya, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa tugas-tugas yang diberikan supaya dikumpulkan tepat waktu, jangan menunggu lama. Demikian sekalian, saya akhiri pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.